Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kami bercerita, izinkan kami mengucapkan selamat tahun baru, juga selamat Natal. Semoga kita diberikan tubuh yang sehat, iman yang kuat, juga berkat yang berlipat-lipat di tahun 2024. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya di tahun 2023. Khususnya di KM 23, kata orang setiap kilometer ada ceritanya. Ya, di KM 23 itu saya banyak mengalami masalah kesehatan terutama. Di mana dalam rentang waktu kurang lebih sebulan ya, saya harus naik ke meja operasi 3 kali. Itu sangat-sangat traumatik sekali buat saya. Ya, kejadian di awal tahun 2023, waktu itu pas ibadah malam tahun baru, saya duduk di belakang sana. Tiba-tiba di bagian bawah perut saya itu mengalami sakit yang sangat sakit gitu. Terus saya masih bisa bertahan, terus waktu malam itu selesai ibadah saya kebetulan pulang ke Bintaro. Setelah pulang sampai di rumah saya pipis ke belakang. Saya sangat kaget, kita pipis urinnya ternyata banyak bercampur dengan darah ya, warnanya merah gitu. Saya sempat shock tuh. Terus ya sudah, saya minum lagi. Pipis yang kedua masih begitu, sampai tengah malam, yang ketiga baru normal. Sudah ini ya, saya merasa nggak ada masalah apa-apa ya, udah menjalani hidup rutin normal gitu ya. Terus pertengahan Januari, tanggal 16 Januari, tengah malam, tiba-tiba badan saya merasa sakit semua dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit, duduk sakit, berjalan sakit, tiduran sakit, berdiri sakit. Sampai bingung, sampai 1 jam lebih saya nggak kuat. Terus malam itu saya minta diantarin istri saya ke rumah sakit aja, ke IGD aja, saya nggak kuat sakitnya. Setelah di IGD pun screeningnya seperti kayak mau apa gitu loh, kita rasa sakit ya, luar biasa, tapi screeningnya banyak macam pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting gitu. Saya perlu coba lah, langsung ditangani dulu lah, nanti urusannya belakangan gitu. Ya itulah, kalau kita berusaha rumah sakit terus sabar gitu ya. Ya akhirnya diperiksa ini, periksa itu ya, sampai pagi ya dikasih obat ya reda. Terus dites urinnya banyak terlalu dominan dengan darah gitu. Terus harus dirujuk ke bagian urologi. Ya udah, dia konsul ke dokter, terus ya kata dokter harus di CT scan. Gawat rupanya ya. Terus setelah pulang, saya dapat notis dari aplikasi MySulam gitu kan. Ditanya gimana kesannya setelah berkunjung ke rumah sakit sekarang gitu. Saya kasih poin 4 gitu kan. Wah, rupanya langsung direspon gitu. Langsung dihubungi saya, langsung ditelepon gitu. Kenapa Pak dikasih poin 4 gitu. Ya, saya bilang saya mau CT scan aja, nggak tahu jadwalnya kapan gitu. Langsung hari itu juga langsung direspon. Oke Bapak besok datang ke rumah sakit lagi, langsung CT scan. Ya itulah, kalau ya itu semua pertolongan Tuhan. Setelah CT scan, terus tanggal 21 Februari saya masuk rumah sakit. Karena jadwal operasi tanggal 22. Jadi pas masuk rumah sakit, kebetulan ponakan saya juga masuk rumah sakit juga. Waktu itu saya sempat
minta doain Bapak Gembala waktu beliau masih di Surabaya Om ya waktu itu, karena ada pemilihan ketua sinode ya. Terus hari Rabu malam operasi jam 7, semua boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Jam 7 masuk operasi, ya dikondisikan dulu di kamar operasi, terus masuk kamar operasi setengah jam, persiapan setengah jam, terus tindakan setengah jam, 1 jam, terus pemulihan 1 jam, masuk ke ruang perawatan. Begitu mau masuk ruang perawatan, tinggal berapa lagi di kamar itu, kita dapat kabar, ponakan saya yang dirawat itu, yang masuk rumah sakit itu, meninggal. Ya kami sempat shock, jadi kami bertiga sama istri saya, sama anak saya, saling tangis-menangis. Sampai di kamar sebelah, mungkin juga kaget karena saya habis operasi kok ada yang nangis-nangis, apa saya yang dioperasi meninggal gimana. Saya kasih tahu apa adanya gitu ceritanya. Ya udah. Malam itu istri saya bilang, ya udah Mi kamu pulang aja ke Bintaro, bantu yang di sana. Saya di rumah sakit aja nggak apa-apa. Ya, terus dan sama Anita nemenin saya sampai pagi, terus Anitanya pagi jatuh, udah kamu ke sana juga bantunya di sana aja. Terus selesai sampai Jumat, saya sendiri di rumah sakit ya, udah boleh pulang ya udah saya minta perawatnya tolong dibantu administrasinya, saya mau pulang gitu kan, udah langsung pulang. Hari Minggu malam ada pendarahan, jadi ketika saya pipis gitu, ada gumpalan-gumpalan darah yang segar gitu yang keluar gitu. Kenapa lagi ini? Oke, terus akhirnya Senin pagi dilarikan ke rumah sakit lagi, Senin malam operasi lagi. Operasi tentu membuat saya traumatik karena obat anestesinya itu ya membuat saya menggigil, kedinginan, sulit bernapas. Ya udah, jalani saja gimana ya udah, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti tolong gitu. Ya 1 jam selesai operasi dan banyak dikeluarin gitu. Darah-darah yang menggumpal itu hampir 1 mangkok dia dikeluarin, ditunjukin ke keluarga gitu. Yang lihatnya kita juga ngeri juga ya. Oke, terus pertengahan Maret operasi lagi untuk prostat. Ya puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Ketika operasi yang ketiga itu, biasanya kalau anestesi spinal itu kan lokal aja ya, kalau yang pakai dokter lokal aja. Habis ya posisinya saya coba duduk Pak, kita akan melakukan pembiusan anestesi gitu ya. Setelah itu saya nggak sadar, saya nggak tahu apa-apa. Prosesnya pun kalau yang kemarin yang operasi kedua, ketiga itu saya sadar masih ngelihat prosesnya berapa menit gitu saya tahu. Itu yang ketiga saya nggak tahu persis. Tahunya saya udah di ruang pemulihan. Saya sadar terus masuk ke kamar perawatan. Ya, itulah cerita di kilometer 23 buat saya pribadi. Karena oleh pertolongan Tuhan, saat ini saya sudah kembali sehat. Ya, itulah artinya
Semoga kita semua masuk di tahun 2024 dalam kondisi sehat. Dan anak-anak kami masih kuliah, yang di Malang masih persiapan skripsi. Semoga Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik dan cepat selesai perkuliahannya. Yang ketiga juga masih berkuliah di UMB. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan berkati kita semua. Terpujilah namamu Tuhan. Sekian waktu yang kami kembalikan kepada Isa.